Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 389. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar di asuhnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sisa itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya berikan tema bagi kita, yaitu berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, berbicara tentang berharga di mata Tuhan, kita telah membaca ayat 1 sampai dengan ke-10 tadi, bagaimana perumpamaan tentang seekor domba yang hilang, bahkan dirham yang hilang. Dikatakan bahwa seorang gembala yang baik akan mencari domba yang hilang tersebut, sekalipun dia memiliki 99 domba lagi yang harus dia gembalakan. Namun dikatakan firman Tuhan bahwa gembala yang baik akan meninggalkan ke-99 domba itu di padang dan pergi mencari domba yang hilang tersebut sampai ia menemukannya dan ia boleh bersukacita. Namun kita melihat Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ungkapan di atas adalah suatu hal yang sangat luar biasa, di mana pemilik domba dan mempunyai dirham itu menyatakan ungkapan perhatian dan kasihnya kepada benda-benda miliknya itu dengan mengajak orang lain bersukacita bersamanya. Dan ungkapan itu lebih dari sekedar kegembiraan undian ketika memenangkan undian, namun ungkapan itu menyatakan hati yang penuh dengan kasih dan penghargaan yang tinggi terhadap harta miliknya itu. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana domba dan dirham yang hilang, seseorang rela berusaha untuk mencari dan menemukannya.
Dan ini menjelaskan bagaimana Tuhan yang kita percaya lebih lagi mempunyai kita manusia yang sangat berharga di mata Tuhan. Apa bukti dari semua itu bahwa kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan sungguh mengasihi kita? Kita melihat kita adalah manusia yang berdosa, yang selayaknya masuk dalam pembuangan atau siksaan akibat daripada dosa. Namun Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan dan hidup yang kekal untuk kita. Dikatakan bahwa malaikat-malaikat di surga yang mengenal isi hati Allah pun akan turut berpartisipasi merayakan sukacita ketika ada pertobatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, jangan pernah berkecil hati dalam hidup kita. Tidak ada manusia yang tidak berharga untuk diselamatkan oleh Tuhan. Maukah kita mau menjadi agen Allah untuk menemukan mereka? Ini menjadi pertanyaan seru dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata bahwa kita adalah orang percaya, namun kita hanya berdiam diri dan tidak mau bekerja melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan, itu sama saja kita tidak mengenal siapa itu gembala yang baik yang mau menyerahkan hidupnya untuk boleh membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu saudara terkasih, kedua perumpamaan ini memperlihatkan bahwa Allah adalah Bapa yang sungguh baik, Allah yang sangat aktif, yang mencari orang yang hilang dan bersuka cita ketika Ia menemukan orang tersebut. Oleh sebab itu, Dia mengutus Kristus ke dunia ini menjadi sang juru selamat dalam hidup kita. Maka kita sebagai murid-muridnya seharusnya kita memiliki belas kasihan yang sama seperti yang gembala kita miliki, yaitu Yesus Kristus. Mari kita buka mata kita di sekeliling kita. Kita mulai dari keluarga kita, memperhatikan mereka yang terhilang sehingga mereka dapat mengalami pertobatan dan mereka menjadi anak-anak yang dikasihi Allah. Sebab dikatakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oleh karena itu, mari kita pergunakan hidup kita, waktu yang kita miliki untuk boleh memuliakan nama Tuhan Allah melalui hidup kita yang mau terus memberitakan Injil kebenaran sehingga makin banyak jiwa yang boleh dimenangkan di hadapan Kristus. Ingat bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Demikian ketika kita juga mau melakukan kehendak Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita juga hidupnya akan semakin berharga di mata Tuhan ketika mereka mendengar dan mengenal siapa Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami renungkan, yang mengingatkan kami sebagai orang percaya bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Demikian Tuhan, sebagai kami orang percaya, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga orang di sekitar kami juga boleh dimenangkan lewat kami, boleh memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, dan mereka boleh mendengar dan melihat dan mengenal Engkau sebagai juru selamat dan menerima Engkau dalam hidup mereka, dan mereka juga boleh kemenangan dan kami boleh bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, Tuhan kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah